Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, tergantung kalian nontonnya. Di sini pada pertemuan 3 saya akan membahas tentang pengawasan mutu dalam mata pelajaran pengujian dan pengendalian mutu produk semester ganjil kelas 11 farmasi industri. Kembali lagi bersama saya Dinoviana. Nah, di sini contoh bagian alir perencanaan sistem manajemen mutu. Di sini tuh harapan pelanggan, misalkan pelanggan itu membutuhkan minuman untuk menambah minuman penyegar atau kayak misalkan produk A. Nah, di situ pelanggan ingin memiliki produk tersebut. Nah, perusahaan mencari celah dari produk tersebut dengan dia menciptakan produk tersebut. Misalkan kalau produksi A dia berubah menjadi produk B. Kenapa bisa menjadi produk B? Cuma mereknya doang yang berbeda, tapi tujuan dan kemasan itu sama. Nah, di sini tuh pada dasarnya sama, tapi cuma di sini alir manajemen mutu. Jadi mutu itu tercipta dari harapan pelanggan sampai meningkatkan sistem manajemen mutu. Nah, pengertian pengawasan mutu, quality control atau QC. Bagian dari CPOB. Kemarin kan CPOB itu cara pembuatan obat yang baik, yang berhubungan dengan pengambilan sampel, spesifik, pengujian organisasi, dokumentasi, serta produk pelulusan. QC bertujuan memastikan produk bahwa pengujian yang diperlukan dan relevan telah dilakukan, serta bahan yang perlu diluluskan tidak digunakan. Apabila produk tidak lulus, maka produk tidak layak untuk dijual atau reject. Jadi di QC itu bila dia menemukan barang yang tidak sesuai dengan SOP atau standar operasional system atau juga CPOB, cara pembuatan obat yang baik menurut BP POM, dia akan tidak meluluskan produk tersebut dan itu tidak layak dijual. Tapi bila produk itu sesuai dengan CPOB, produk itu layak untuk dijual dan tidak boleh digunakan untuk dalam produksi, karena bila produksi digunakan terus menerus akan berakibat produksi gagal atau tidak mencapai target. Nah, aspek-aspek yang membangun manajemen mutu. Pertama, konsep quality management. Yang kemarin kan pertemuan pertama saya udah sebutin. Pertama, manajemen mutu, memberikan arahan kebijakan tentang mutu. Terus pemasti mutu, tindakan sistem untuk memastikan sistem mutu. Selanjutnya CPOB, meningkatkan, menghindari dan minimalisir risiko yang tidak dapat dideteksi melalui serangkaian tes, misalkan kontaminasi tergantung produk. Terus bisa juga dengan spektrometri UV vis, terus dengan HPLC. Terus pengawasan mutu, bagian dari CPOB yang fokus dengan pelaksanaan pengujian lingkungan, fasilitas, bahan, komponen produksi sesuai dengan standar. Itu kerjanya QC. Nah, di atas QC itu ada QE. Nah, QC itu adalah quality control. Jadi dia itu mayoritas itu memeriksa semua produk yang diproduksi oleh bagian produksi. Tapi kalau dalam produksi obat itu hanya mengambil beberapa sampel dalam produksi agar bisa dikemas. Nah, lalu proses sertifikasi atau resertifikasi CPOB. Pertama, sertifikasi fasilitas baru, penambahan fasilitas. Resertifikasi perpanjangan masa sertifikasi 5 tahun. Nah, persetujuan RIP atau KDSTU. RIP itu terus pembangunan, inspeksi CPOB seperti sertifikasi kayak gitu. Nah, sertifikasi juga saya sudah bahas di teknik pembuatan sediaan obat. Nah, inspeksi CPOB, standar CPOB itu cara pembuatan obat yang baik. Nah, di sini alurnya sampai resertifikasi CPOB, lalu sertifikasi itu untuk fasilitas baru dan penambahan fasilitas. Misalkan itu dia dalam laboratorium itu dia menambahkan HPLC terbaru, keluaran terbaru, dia harus
melakukan sertifikasi apakah HPLC itu baik digunakan dalam produksi obat atau pemastian obat atau pemastian mutu dalam pemastian mutu dalam industri farmasi. Nah, kalau resertifikasi itu kan dalam 5 tahun. Misalkan spektrometri infrared lah misalkan. Nah, dia itu setiap 5 tahun sekali dia harus diresertifikasi. Apakah alat itu layak untuk digunakan atau tidak? Bila tidak memenuhi CPOB atau tidak memenuhi CPOTB, itu dia akan dibuang atau akan diganti dengan alat yang baru atau diservis agar dia sesuai dengan resertifikasi CPOB. Nah, tugas dan bidang CPOB atau kuisi di sini atau pemasti mutu. Yang satu, memastikan bahwa bahan awal dan produksi obat memenuhi spesifikasi yang ditetapkan untuk identifikasi kekuatan, kemurnian, kualitas, keamanan. Itu pemeriksaan bahan awal. Yang kedua, memastikan bahan tahap-tahapan proses produksi obat telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Itu pengawasan selama proses produksi. In process control IPC. Yang ketiga, memastikan bahwa semua pengawas selama proses dan pemeriksaan laboratorium terhadap suatu batch itu penandaan obat telah dilaksanakan dan batch tersebut melalui spesifikasi yang ditetapkan sebelum didistribusikan ke apotek maupun rumah sakit. Itu pada dasarnya. Tapi sebelum didistribusikan, pastikan orang gudang atau orang orang pengemas pasti memastikan obat itu layak atau tidak, atau bednya ada atau tidak, kemasannya baik atau tidak, atau tablet atau kapsulnya itu sesuai dengan standar atau tidak. Biasanya ada kuisinya kembali. Evaluasi prosedur produksi atau pengkajian catatan produksi. Lanjut yang keempat, suatu batch obat memenuhi persyaratan mutunya selama waktu beredar yang telah ditetapkan, prosedur stabilisasi. Karena kalau tidak sesuai dengan waktu kadaluarsa, obat itu akan rentan terhadap bakteri lain. Misalkan dia bila lewat dari kadar akan berubah khasiat, malah beracun, atau akan menimbulkan resisten yang lain. Selanjutnya, tanggung jawab bagian pengawasan mutu. Yang satu, membuat, memvalidasi, dan menetapkan semua prosedur pengawasan mutu. Yang kedua, menyimpan sampel pembanding dari bahan dan produk. 3. Memastikan pelabelan yang benar pada wadah, bahan, dan produk. 4. Memastikan pelaksanaan pemantauan stabilitas dari produk. 5. Ikut serta dalam investigasi dari keluhan yang terkait dengan mutu produk. Misalkan investigasi di sini tuh kayak misalkan pencarian kenapa bisa produk itu jelek atau hancur sebelum di packaging atau sebelum dikemas. Nah, diinvestigasi sampai ketemu apakah bahan itu ataukah pencampuran obat sesuai dengan standar CPOB. Selanjutnya, bagian kuisi memiliki wewenang khusus untuk memberikan keputusan akhir, meluluskan atau menolak atas mutu bahan awal, bahan kemas, produk antara, produk ruahan ataupun hal lain yang mempengaruhi mutu obat. Dalam pelaksanaan tanggung jawab pengawasan mutu, semua kegiatan hendaknya dilakukan berdasarkan suatu prosedur tertulis dan tercatat. Bila mana diperlukan, oleh sebab itu, semua perlu dibuat prosedur yang mengurai tentang pengambilan sampel, pengujian, pelulusan, penolakan bahan, dan pencatatan serta penyimpanan data laboratorium. Serta berdasarkan prinsip pelaksanaan CPOB, pengawasan mutu dilakukan pada setiap tahap penyimpanan, penanganan, proses pembuatan obat. Independensi pengawasan mutu dari bagian produksi dianggap menjadi suatu hal mendasar agar proses pengawasan mutu dapat memberikan hasil yang memuaskan. Pada dasarnya itu adalah produksi. Produksi itu aman atau tidak, pencampurannya benar atau tidak, alatnya sesuai atau tidak, bahkan
menggunakan wadahnya sesuai atau tidak itu harus dilihat dan diteliti oleh si kuisi. Selanjutnya kalau lebih jelasnya lagi, kalian bisa saksikan YouTube. Nah, di sini 1 sampai 3. Kalian pilih salah satu aja agar kalian bisa memahami materi tersebut. Ini kalimat bisanya saya kebalik. Nah, tugasnya di sini adalah jelaskan 2 penelitian berkaitan tentang pengujian dan pengendalian mutu produk obat. Harus ada berkaitan dengan kuisi atau CPOB. Di sini contohnya jelas. Nah, di sini penetapan CPOB melalui faktor penghambatan pendukung dan penerapan CPOB. Nah, di sini jelasin aja. Misalkan kalian ambil abstraknya atau kesimpulannya, tapi kalian harus baca dulu dalam bab 4 kesimpulan. Bab 4 itu landas kesimpulan itu adalah penelitian si peneliti itu. Kalian bisa ambil dari skripsi orang maupun jurnal, artikel di Google. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila menurut kalian masih ada kurang, mohon di komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.